Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang kami hormati serta insan yuris yang berbahagia, perkenalkan kami dari tim Gatot Subroto dengan saya Laila Novita Muridullah selaku pembicara pertama, kemudian Muhammad Yusril Izal Fahmi selaku pembicara kedua yang mana berada dalam standing position pro, dan Sintian Dewana Nasin sebagai pembicara ketiga yang akan berada dalam standing position kontra, yang mana pada kesempatan kali ini kami akan bawakan mosi pengaturan promisori estopel dalam hukum acara perdata di Indonesia. Dewan juri yang kami hormati, izinkanlah saya selaku pembicara pertama akan menyampaikan landasan berpikir kami secara filsafati dan konseptual. Dewan juri yang kami hormati, Andrew S. Gould, seorang profesor hukum dari Amerika, menjelaskan bahwa promissory theories merupakan teori yang menjelaskan tentang mengikatnya kontrak karena adanya persetujuan para pihak yang dibangun atas dasar pendekatan moral. Dalam penjabarannya, promissory teori ini biasanya disebut tahap negosiasi atau kesepahaman awal sebelum memasuki kontrak yang sebenarnya. Dalam proses ini, Dewan juri yang kami hormati banyak mengalami permasalahan hukum. Faktornya ialah salah satu pihak telah melakukan perbuatan hukum padahal belum tercapai kesepakatan final antara mereka mengenai kontrak yang akan dirundingkan. Dewan juri yang kami hormati, terkait dengan sengketa prakontrak tersebut di mana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kontrak belum mengatur mengenai akibat hukum terhadap janji-janji prakontrak. Maka dalam posisi vacuum of norm, apabila terjadi sengketa di tahap negosiasi, maka hakim bisa melakukan penemuan hukum sebagaimana menurut Paul Scholten, penemuan hukum sebagai suatu yang lain daripada penerapan peraturan-peraturan pada peristiwa, di mana kadangkala terjadi dan peraturannya harus dikemukakan dengan jalan interpretasi. Karena pada dasarnya hakim tidak bisa menolak sebuah perkara. Hal ini selaras dengan asas ius curia novit. Salah satu alternatif penyelesaian sengketa tersebut ialah pengadaptasian doktrin hukum promissory estoppel ke dalam sistem hukum Indonesia yang berasal dari sistem hukum common law. Dalam Black Law Dictionary, konsep estoppel ini diartikan sebagai a bar that prevents one from asserting a claim or right that contradicting one has said or done before or what has been legally established as true. A bar that prevents the litigation or issues. Dalam prinsipnya, promissory estoppel mencegah seseorang pemberi janji untuk menarik kembali janjinya terhadap penerima janji sebelum kontrak disepakati, sehingga tidak mendatangkan sebuah kerugian. Pun Dewan juri yang kami hormati, Paul Latimer, seorang pakar hukum bisnis Australia, menjelaskan promissory estoppel merupakan doktrin yang mencegah pihak averor untuk menarik atau membatalkan janjinya, sehingga menghindarkan pihak over dari kerugian yang diakibatkan oleh penarikan janji oleh pihak over. Oleh karena itu, Dewan juri yang kami hormati, promissory estoppel hadir untuk mencegah kerugian di tahap prakontrak tersebut. Sekian dan terima kasih. Fiat Justitia Ruat Caelum, keadilan harus ditegakkan meskipun dunia akan hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat, rekan-rekan pemerhati hukum yang budiman, izinkanlah saya Muhammad Yusril Izal Fahmi sebagai pembicara kedua akan memaparkan bangunan argumentasi kami yang mana kami menyepakati mosi perdebatan kita kali ini, yakni pengaturan promissory estoppel dalam hukum acara perdata di Indonesia. Dewan juri yang terhormat, telah kita ketahui bersama, melalui penerapan promissory estoppel dalam hukum acara perdata di Indonesia, maka akan memberikan rasa keadilan yang lebih masif kepada pihak yang dirugikan karena dilanggarnya janji pada tahap prakontrak oleh salah satu pihak, seperti yang terdapat pada pernyataan IGD Prim Hadi Sutya dari Universitas Udayana Bali. Pengaturan penyelesaian ganti rugi belum diatur secara tegas dalam KUH Perdata maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan kontrak. Dalam KUH Perdata, ganti rugi hanya diberikan jika diberi prestasi dan perbuatan melawan hukum. Namun, jika salah satu pihak merasa dirugikan dalam tahap prakontraktual, bisa menggugat ke pengadilan negeri. Oleh karenanya, Dewan juri yang terhormat, perlu diterapkan pengadaptasian doktrin hukum promissory estoppel ke dalam sistem hukum di Indonesia. Lebih-lebih, Dewan juri yang terhormat, terdapat kesamaan sistem hukum common law dengan sistem hukum di Indonesia. Dalam sistem hukum common law, melalui penerapan promissory estoppel dalam hukum acara perdata di Indonesia dapat diraih beberapa keunggulan. Yang pertama, penerapannya lebih mudah terutama pada masyarakat di negara-negara berkembang karena sesuai dengan perkembangan zaman.
pendapat para ahli dan para praktisi hukum lebih menonjol digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara. Yang kedua, sumber-sumber hukum terdiri dari putusan-putusan hakim, kebiasaan-kebiasaan, serta peraturan-peraturan tertulis, undang-undang, dan peraturan administrasi negara. Walaupun banyak landasan bagi terbentuknya kebiasaan dan peraturan tertulis itu berasal dari putusan-putusan dalam pengadilan, sehingga sumber hukum yang ada telah teruji dalam menyelesaikan suatu perkara sebelumnya. Yang ketiga, hakim memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat, karena hakim memiliki wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim-hakim untuk memutuskan perkara yang sejenis. Yang keempat, jika ada suatu putusan yang sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, hakim dapat menetapkan putusan sehingga putusan-putusan yang ada benar-benar sesuai kenyataan dan menyesuaikan perkara-perkara di perkembangan masyarakat. Dewan Juri yang terhormat berangkat dari teori kemanfaatan hukum yang dikemukakan oleh seorang filsuf dan ahli hukum Inggris, Jeremy Bentham. Tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Wujud dari kebahagiaan ini adalah rasa keadilan yang diterima oleh semua pihak pun kepada pihak yang dianut oleh dalam perjanjian. Silahkan. Simpel sekali saudaraku, apa yang menjadi urgensi dari Promissory Estoppel tersebut? Saudaraku, menurut Profesor Sacipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dewan Juri yang terhormat, bahwasanya negara yang menganut sistem Anglo-Saxon seperti negara Amerika Serikat yang pengadilannya mengembangkan doktrin Promissory Estoppel untuk mengatasi situasi di mana perjanjian belum memenuhi syarat hal tertentu. Akan tetapi salah satu pihak karena percaya dan menaruh pengharapan kepada janji-janji yang diberikan pihak lawannya dalam proses negosiasi. Hal ini tidak sesuai ketika diterapkan di Indonesia yang menerapkan sistem civil law. Dengan alasan inilah Dewan Juri yang terhormat tidak ada salahnya mengadaptasi sistem hukum common law sebagai pembaharan hukum di Indonesia. Apalagi tidak ada peraturan tertulis yang melarang memakai beberapa sistem hukum dalam suatu negara. Dewan Juri yang terhormat, riset yang dilakukan oleh para pakar menyatakan bahwasanya tidak ada sistem hukum yang sempurna seperti yang terdapat pada sistem hukum civil law yang diterapkan di Indonesia, yang mana cenderung kaku dan tidak mengikuti perkembangan zaman karena hakim harus tunduk kaku terhadap peraturan perundang-undang yang sudah berlaku pada hukum positif. Padahal menurut pernyataan dari pakar hukum tata negara Profesor Mahfud MD bahwa hukum itu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pada saat itu juga. Pernyataan ini sejalan dengan teori hukum pembangunan bahwa hukum itu harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat pada saat itu juga, dan jika hukum yang sudah ada tidak mampu menjawab permasalahan yang terjadi, maka diperlukan pembaruan hukum. Oleh karenanya Dewan Juri yang kami hormati sangat diperlukan pengaturan Promissory Estoppel dalam hukum acara perdata di Indonesia sebagai usaha memberikan keadilan kepada korban, yang mana keadilan ini tidak diberikan pada KUH perdata saat ini di Indonesia. Dengan alasan ini Dewan Juri yang kami hormati, kami tetap stand in position pro untuk tetap menyepakati mosi perdebatan kita kali ini. Sekian, terima kasih. Buku Sistematika Filsafat Hukum karangan Profesor Dr. I. Gede Atmaja halaman 44 terdapat pernyataan legal justice yang biasa disebut sebagai keadilan generalis yang berlaku untuk semua orang serta undang-undang itu berlaku untuk siapa sesuai dengan asas legalitas. Dewan Juri yang kami hormati, di sini saya Cynthia Nirwana Nasihin selaku pembicara ketiga pada tim kami yang mana berada pada posisi ketidaksepakatan terhadap mosi perdebatan kita kali ini. Dewan Juri yang kami hormati, sejatinya Indonesia merupakan negara yang menganut sistem civil law. Hal ini diungkapkan oleh Kusuma Hamomi Jojo, seorang pengarang buku teori hukum dan filsafat kebudayaan. Dan hal inilah selaras dengan Deddy Sumardi, seorang pengarang buku pengantar hukum Indonesia, yang mana menyatakan bahwasanya sistem civil law mempunyai 3 karakteristik. Yang pertama, adanya kodifikasi. Yang kedua, hakim tidak terikat kepada presiden sehingga perundang-undangan menjadi sumber hukum yang terutama. Dan yang ketiga, sistem peradilan bersifat
inkuisitorial. Dewan juri yang kami hormati, karakteristik dasar dianut mengingat bahwa nilai utama merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Hal ini juga selaras dengan teori kepastian hukum menurut Gustav Reichsburg. Beliau adalah seorang ahli hukum Jerman yang menyatakan bahwasanya kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. Dewan juri yang kami hormati, hal ini pun sejatinya dielaborasikan dengan teori hakikat hukum oleh Onoto Mijojo dalam bukunya Soal-soal pokok filsafat hukum, yang pada intinya menyatakan bahwa hakikat hukum terdiri dari 3 bagian. Yang pertama imperatif, dan yang kedua indikatif, dan yang ketiga adalah optatif, yang mana teori imperatif adalah hakikat hukum terletak pada asal hukum, kehendak negara yang bentuknya konkret berupa peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua adalah teori indikatif, yang mana di situ dijelaskan bahwasannya menunjukkan pada hakikatnya hukum adalah pernyataan daripada kesadaran hukum individual. Dan yang terakhir teori optatif, yang artinya merumuskan hukum terhadap penekanan tujuan hukum itu sendiri. Dewan juri yang kami hormati, kami pun menganut teori 3P, yang mana predictable, provider, stop, protect of law, yang mana didasarkan kepada pemikiran Scott J. Burham, seorang analyzing kontrak yang mendasarkan dalam penyusunan suatu kontrak haruslah dimulai mendasari dengan pemikiran-pemikiran yang terbagi dengan 3 tadi. Yang pertama, predictable. Dalam perancangan dan analisa kontrak, seorang drafter harus dapat melakukan prediksi mengenai kemungkinan-kemungkinan apa saja yang terjadi. Dan yang kedua adalah provider, yaitu bersiap-siap terhadap kemungkinan yang akan terjadi. Dan yang ketiga adalah protect of law, perlindungan hukum terhadap kontrak yang telah dirancang dan dianalisa. Dewan juri yang kami hormati, kami pun menganut pada pasal 1320, yang mana pasal 1320 KUH Perdata, yang mana menjelaskan 4 syarat utama, 4 syarat sahnya suatu perjanjian. Yang pertama, kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak. Yang kedua, kecakapan dalam membuat suatu perikatan. Dan yang ketiga adalah suatu pokok permasalahan tertentu. Dan yang keempat adalah suatu sebab yang tidak terlarang. Silahkan saudaraku. Ketika tim kontra tidak menyepakati mosi perdebatan kita kali ini dengan alasan tidak memberikan kepastian hukum, lantas apa solusi dari tim kontra untuk memberikan keadilan kepada pihak yang tidak merasa diadili? Terima kasih saudaraku. Nah, sepertinya saudaraku dari tim pro terlalu terburu-buru, dan bahwasannya kami akan menjelaskan pada argumentasi yang selanjutnya. Dewan juri yang kami hormati, terjadinya kasus pada kontrak ataupun perjanjian bisa dilandasi dengan adanya uang prestasi serta adanya perbuatan melawan hukum. Dengan adanya uang prestasi, pihak yang dirugikan akibat kegagalan pelaksanaan prestasi mempunyai hak gugat dalam upaya penegakan hak-hak kontrak atau perjanjian. Hal ini sebagaimana telah diatur pada pasal 1267 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa pihak yang perikatan tidak dipenuhi dapat memilih untuk memaksa pihak lain untuk memenuhi perjanjian. Jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan perjanjian dengan penggantian biaya, kerugian serta bunga. Itu Dewan juri yang kami hormati. Sedangkan ketika kita membahas tentang perbuatan melawan hukum dalam KUH Perdata yang diatur pada pasal 1365 hingga pasal 1380, meskipun pengaturan perbuatan melawan hukum dalam KUH Perdata hanya 15 pasal, tetapi kenyataan menunjukkan bahwa gugatan perdata di pengadilan didomisili oleh gugatan perbuatan melawan hukum di samping gugatan wan prestasi. Dewan juri yang kami hormati, perbuatan melawan hukum di Indonesia secara normatif selalu merujuk pada ketentuan pasal 1365 KUH Perdata. Dewan juri yang kami hormati, sudah sejatinya kami pun telah mengutip bahwasanya di jurnal ilmiah Prodi Magister Kenotariatan di sana telah jelaskan secara eksplisit bahwasanya sumber hukum kontrak dalam civil law pada dasarnya berbeda dengan sumber hukum pada hukum common law, yang mana hukum pada sumber hukum common law yaitu common law menyatakan bahwasanya ada 4 poin di sana, yaitu judicial opinion, statutory law, the Redmond, dan legal commentary. Dan pada civil law di sana berlandaskan kepada perundang-undangan. Cukup sekian dan terima kasih. Dewan juri yang kami hormati, sampailah kita pada akhir perdebatan, yang mana pembicara 1, 2, 3 telah menyampaikan argumentasinya. Dewan juri yang kami hormati, sejatinya kesejahteraan dan perlindungan rakyat seharusnya terlaksana guna mengamalkan cita-cita bangsa yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini selaras dengan teori perlindungan hukum Philippus M. Hadjon, bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan representatif.
Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Dan perlindungan yang responsif bertujuan untuk mencegah sengketa termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Oleh karena itu, Dewan Juri yang kami hormati, penyelesaian kasus prakontrak tersebut dapat diambil dari ketentuan promissory estoppel. Oleh karena itu, Dewan Juri yang kami hormati, solusi yang kami ajukan ialah terhadap pemerintah serta DPR sebagai legislatif. Sudah semestinya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dirubah isinya terkait dengan kontrak dan asas iktikat baik. NBW Belanda sendiri sudah menerapkan asas iktikat baik sejak tahap prakontraktual, sehingga sengketa kontrak bisa diminimalisir dan juga untuk melindungi para pihak dan mencegah kerugian. Serta terkait dengan syarat sahnya kontrak atau perjanjian perlu kiranya ditambahkan adanya tahap negosiasi. Kata sepakat sendiri tidak serta-merta muncul di antara para pihak yang membuat kontrak. Tentunya mereka pasti melakukan penawaran dan permintaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.